Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang akhlak pelajar terhadap pelajarannya, atau akhlak pelajar ketika belajar. Pada bab ini terdapat 13 macam karakter seorang pelajar yang harus diterapkan dalam etikanya belajar terhadap pelajarannya sendiri atau ketika dia belajar. Yaitu yang pertama, sebelumnya hendaknya pelajar memulai dengan mempelajari ilmu yang wajib bagi dia, itu ilmu yang sifatnya fardhu ain. Jadi oleh karena itu hendaknya pelajar mempelajari 4 bidang studi, yaitu ilmu tauhid yang mempelajari Allah, asma wa sifat, kemudian mempelajari wujudnya Allah, zatnya Allah, dan yang ketiga ilmu ushul fiqh, dan yang keempat adalah ilmu tasawuf. Demikian menurut Kiai Hasyim Asy'ari ilmu yang pokok yang pertama harus dipelajari oleh seorang pelajar. Yang kedua adalah setelah mempelajari ilmu yang wajib tadi, pelajar dapat melanjutkan dengan mempelajari Al-Quran hingga dapat atau mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian dalam hal itu juga mengkaji tafsirnya, mengkaji ilmunya, dan sesudah itu pelajar juga perlu menyibukkan diri dengan meminta penjelasan terkait materi-materi pelajaran yang sudah dihafal. Jadi hafalan tidak boleh berbodahan pada kitab-kitab semata, tapi harus kepada seorang guru. Yang ketiga, pada tingkat permulaan hendaknya pelajar itu menghindari perselisihan pendapat di kalangan para ulama, sehingga nantinya ilmunya itu benar-benar menguasai satu kitab saja bagi pemula, begitu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, maka pelajar tidak perlu menghiraukan, sehingga hanya fokus kepada satu pendidik saja. Dan demikian juga pada tahap permulaan menuntut ilmu, belajar hendaknya menghindari belajar kitab yang beraneka ragam. Jadi kalau masih pemula, seorang pelajar itu hendaknya masih belajar tentang satu ilmu saja, satu kitab, dan satu guru, sehingga ilmunya akan benar-benar fokus. Kemudian yang keempat, hendaknya pelajar mengoreksi apa yang dia baca sebelum menghafalnya dengan koreksi yang bagus, baik kepada pendidik maupun orang lain yang berkompeten. Setelah itu pelajar menghafalkannya dengan hafalan yang kuat. Jadi sebelum menghafal atau sebelum memahami sebuah materi, hendaknya dikoreksi dulu apakah materi ini benar-benar perlu atau ada kesalahan atau bagaimana. Demikian, kalau sudah dikoreksi maka segera dihafal dengan sangat kuat, dengan serius, seperti itu. Kemudian yang kelima, hendaknya pelajar datang di awal waktu untuk mengikuti pelajaran, apalagi pelajaran tentang Al-Quran dan hadis. Jadi ketika pelajaran tentang agama, seorang pelajar itu harus datang on time, tepat waktu, begitu. Kemudian yang keenam, apabila pelajar menjelaskan kitab ringkasan yang dihafal dan menandai bagian-bagian yang sulit maupun materi-materi di pelajaran yang penting, maka pelajar sebaiknya berpindah pada kitab-kitab yang isinya lebih luas, disertai dengan belajar yang rutin dan memberikan keterangan ketika membaca. Jadi ketika pelajar itu belajar, hendaknya dia mencatat poin-poin penting
yang disampaikan oleh gurunya atau menggarisbawahi kitab-kitab ya, ketika ada poin penting di dalam kitab tersebut. Dan kemudian setelah itu dia hendaknya mencari referensi lain untuk memperkaya pengetahuannya tersebut. Jadi pelajar hendaknya semangat belajar untuk itu dalam mencari ilmu yang tinggi dan memperluas ilmunya tersebut. Kemudian pelajar hendaknya memanfaatkan waktu ketika tidak ada kegiatan lain, begitu. Bersemangat, sehat, dan apalagi masih muda harus terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Yang ketujuh itu pelajar semaksimal mungkin berusaha menghindari halaqah atau tempat belajar pendidik, baik halaqah untuk pelajaran maupun untuk membacakan kitab, karena akan menambah kebaikan ilmu pengetahuan dan tata krama. Jadi ketika seorang pelajar maka berusaha menghindari pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh guru. Misalnya kalau siswa SMP belajar tentang Al-Quran hadis atau tentang Al-Quran begitu, maka fokus menjadi pelajar, jangan mencari ilmu tentang mengajar begitu. Cari belajar, jangan mencari ilmu tentang cara mengajar, karena itu bagiannya guru dan kita tidak boleh masuk ke situ kecuali kalau kita sudah jadi guru. Dan kita jangan menghadiri majelis-majelis guru. Jadi kalau ada guru nimbrung, guru ngobrol sama guru, maka pelajar tidak boleh masuk ke situ. Apabila pelajar tidak menemukan teman untuk saling mengingatkan pelajaran, ya jadi seperti itu, maka sebaiknya dia mengingat-ingat pelajarannya sendiri. Jadi ketika ada guru ngobrol, kemudian kita mau bertanya dan guru tersebut tidak punya waktu senggang, maka kita hendaknya mengingat-ingat sendiri terhadap catatan-catatan poin-poin yang sudah kita catat begitu. Yang kedelapan, ketika pelajar menghindari majelis pendidik tadi, maka sebaiknya dia memberi salam kepada para hadirin dengan suara yang jelas dan tegas serta menambah penghormatan dan kemuliaan kepada pendidik atau guru. Jadi ketika misalnya pelajar menghadiri majelis pendidik tadi, nimbruknya guru-guru, maka sebaiknya dia memberi salam. Jadi kalau memang benar-benar terpaksa harus bertemu guru tersebut, misalnya masuk kantor begitu, maka harus dimulai atau masuk dengan salam. Masuk kelas harus mulai dengan salam. Masuk kantor guru terutama harus dimulai dengan salam dan hormat takdim kepada seorang guru. Pelajar tidak boleh membuat pelajaran lain sampai berdiri dari tempat duduknya dan mendesak dengan sengaja. Jadi terlebih ketika seorang guru sedang mengajar, maka pelajar itu pada intinya tidak boleh berdiri dari tempat duduknya atau belajar pelajaran lain sampai pelajaran selesai. Jadi misalnya Pak Guru menjelaskan tentang pelajaran Quran hadis, maka pada saat itu seorang pelajar tidak boleh belajar pelajaran lain atau pelajaran SKI, pelajaran fikih, tidak boleh. Maka sesuai dengan apa yang dipelajarkan guru, maka di situ harus belajar. Kemudian pelajar tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah. Jadi seorang pelajar itu harus duduk di tempat yang sudah disesuaikan atau ditentukan oleh seorang guru. Dan ketika halaqah itu berbentuk bundar, maka seorang pelajar tidak boleh duduk di tengah, maka setidaknya harus memilih tempat yang terhormat, yaitu di pinggir begitu. Dan tidak boleh di depannya seorang guru. Jadi hendaknya pelajar menghimpun rekan-rekannya dalam satu pelajaran maupun pelajaran lain. Jadi ada tempat tersendiri. Oh, ini tempatnya pelajar dan ini tempatnya guru. Dan pelajar tidak boleh bergabung pada tempatnya guru gitu. Kemudian pelajar juga tidak boleh menanyakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi kalau pelajaran tentang SKI, maka seorang pelajar
tidak boleh menanyakan hal lain yang dibahas itu. Jadi kalau misalnya dibahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, maka sebisa mungkin pelajar bertanya ya tentang Abu Bakar, jangan melenceng ke pembahasan yang lain. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, yang ke-9, pelajar tidak boleh malu untuk bertanya tadi. Jadi kalau memang ada kesulitan, pelajar hendaknya bertanya. Dan ketika bertanya tadi tidak boleh melenceng dari pembahasan. Jadi kemudian yang ke-10, pelajar harus mentaati urutan giliran atau antrian, sehingga tidak boleh mendahului giliran orang lain. Biasanya itu kalau absen atau antri masuk kelas itu kan biasanya digilir, dan tidak boleh mendahului orang lain. Termasuk ketika presentasi begitu, seorang pelajar kalau sudah nomor urutnya ini ya ini gitu, tidak boleh mendahului orang lain, karena itu bagian mereka. Kemudian yang ke-11, hendaknya pelajar duduk di hadapan pendidik sesuai dengan perincian sebelumnya dan berperilaku tata krama berbudi pekerti bersama pendidik. Jadi pelajar hendaknya membawa kitab yang akan dibaca dan membawanya sendiri, tidak dibawakan. Jadi itu juga etika. Jadi pelajar harus duduk di hadapan pendidik. Jadi kalau gurunya di depan, duduknya di depannya guru. Jadi tidak boleh di belakangnya guru. Ngapain di belakangnya guru? Kemudian yang ke-12, hendaknya pelajar benar-benar fokus pada satu kitab tertentu atau satu pelajaran tertentu, sampai tidak ada lagi bagian terlewatkan. Jadi kalau misalnya belajar satu bab itu atau satu kitab, maka kitab itu harus selesai dulu baru ganti ke pelajaran yang lain, ke pembahasan yang lain seperti itu, dan tidak boleh ganti-ganti. Kemudian pelajar hendaknya bersikap tawakal. Jadi ketika sudah tawakal, maksudnya satu pelajaran itu harus sabar dan harus tawakal kepada Allah supaya pelajaran satu tadi benar-benar diserap oleh dia. Kemudian pelajar harus menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang suka mengobrol, membuat onar atau suka bermaksiat dan mengganggu. Jadi ketika punya teman yang suka ngobrol sendiri di kelas, punya teman yang suka tidur di kelas, atau membuat kegaduhan-kegaduhan di kelas, merasa tidak nyaman di kelas, maka pelajar tidak boleh berteman dengan teman yang seperti ini. Jadi pelajar juga sebaiknya duduk menghadap kiblat, itu lebih utama. Kemudian yang ke-13, hendaknya pelajar itu memotivasi rekan-rekannya untuk menguasai ilmu dan menunjukkan mereka pada sumber aktivitas yang positif maupun yang lain, serta mengalihkan mereka dari kegalauan dan menguras pikiran. Jadi kalau ada temannya yang galau, nah itu seorang pelajar punya sifat menghibur mereka agar tetap semangat sekolah, semangat menuntut ilmu begitu. Harus disupport dengan baik. Dengan bersikap seperti atas, hati pelajar akan menjadi terang, ilmunya menjadi berkah, dan pahalanya menjadi agung dan mulia. Pelajar tidak boleh bersikap angkuh terhadap rekan-rekannya. Pelajar hendaknya menghormati rekan-rekannya dengan menebar salam kepada mereka, menunjukkan sikap kasih sayang dan rasa hormat, menutupi aib-aib mereka, dan berterima kasih atas kebaikan mereka, serta memaafkan mereka jika memiliki salah, seperti itu. Demikian akhlak pelajar terhadap pelajarannya atau ketika belajar di sekolah.